Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta hari ini melakukan belusukan ke beberapa daerah di Surabaya. Belusukan ini dilakukan untuk memantau situasi dan juga kondisi warga terutama dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Kabarnya tak hanya melakukan pantauan saja, Niko juga membagikan bantuan sosial kepada warga, terlebih bagi mereka yang terdampak pandemi. Untuk mengetahui informasi lengkapnya mengenai hal ini, saat ini saya sudah terhubung dengan reporter Tribun Jatim, ada Samsul Arifin di sana. Halo, selamat sore Samsul. Halo, selamat sore Ratu. Baik, bisa dijelaskan kemana saja Kapolda Jatim hari ini melakukan belusukan? Baik, Kapolda Jatim pada hari ini diagendakan tadi belusukan di beberapa daerah, salah satunya dari daerah Ketintang Surabaya. Namun sebetulnya Ratu, kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak hari Jumat kemarin, jadi sudah 2 hari ini. Kapolda Jatim belusukan langsung di beberapa beberapa daerah di Surabaya untuk memantau pelaksanaan prokes di warga Surabaya dan juga memberikan bantuan. Nah, uniknya selain memberikan bantuan juga ini yang terdiri dari bantuan itu ada daging pasca hari Idul Adha itu digoreng atau dimasak di Brimob Polda Jatim. Nah, ini asli dari tangan polisi sendiri. Nah, di situ juga selain para polisi ini masak juga bekerja sama dengan beberapa pedagang masakan Padang yang ada di Surabaya. Nah, di sini bertujuan untuk bahu-membahu mengurangi beban warga yang terdampak pandemi khususnya saat PPKM darurat begitu, Ratu. Kemudian Samsul, untuk bantuan sosial yang dibagikan, ada berapa paket, Samsul? Baik, Ratu. Untuk bansos ini berupa 250 paket beras yang terdiri dari isi 5 kg dan juga 2.750 box rendang daging siap saji dari 2.900 kg daging sapi segar serta 1.000 buah masker dibagikan oleh Kapolda Jatim yang merupakan asli warga Surabaya ini. Nah, yang menarik tadi Ratu ada juga Kapolda melihat ini yang ada di gambar ya. Melihat berapa anak kecil yang sedang digendong ibunya tidak mengenakan masker. Nah, secara humanis Jenderal 2 Bintang itu mengenakan masker langsung kepada balita itu. Nah, setelah membagikan bansos dan juga masker, Kapolda bersama Forkopimda Jatim langsung memantau vaksinasi massal yang ada di Surabaya, tepatnya di Universitas Erlangga. Nah, Kapolda Jatim juga mengingatkan pada seluruh warga Surabaya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan khususnya 5M karena ini merupakan vaksin alami untuk mencegah gempuran daripada virus corona. Begitu, Ratu. Kemudian Samsul, untuk respon dari masyarakat saat menerima bantuan sosial bisa digambarkan? Baik, salah satunya yang paling terdampak saat ini yaitu warga yang bekerja sebagai ojol ya. Nah, tadi ada salah satu warga bernama Satmoko yang merupakan driver ojol itu mengaku sangat terbantu dan sangat berterima kasih karena telah menerima bansos itu dan menurutnya itu sangat berarti karena di saat PPKM ini maksud saya jam kerjanya ini terbatasi karena PPKM darurat atau banyak jalan ditutup gitu. Nah, khususnya bagi warga yang terdampak juga tidak lupa berterima kasih pada Forkopimda Jatim yang lainnya yaitu Gubernur dan juga Pangdam 5 Brawijaya yang terus bahu-membahu bagaimana untuk menurunkan COVID-19 di Jatim khususnya begitu, Ratu. Baik, seiring dengan bertambahnya kasus COVID-19, kemudian diberlakukannya PPKM darurat, lalu bisa digambarkan Samsul bagaimana situasi Surabaya saat ini di tengah pandemi? Baik, tepat pada hari ini ya, seingat saya Ratu, tanggal 25 ini akan masa terakhir perpanjangan PPKM darurat begitu. Nah, nanti di Surabaya juga apakah juga diberlakukan PPKM level yaitu level 4 atau 3. Nah, di sini juga kepolisian khususnya Polda Jatim akan terus membantu
di mana situasi di Surabaya ini bisa dikatakan terbilang cukup sadar ya. Jadi warga Surabaya ini lebih banyak dia mematuhi peraturan pemerintah karena satu, di samping kasus lonjakan juga banyak. Nah, ini juga harus berangkat dari kesadaran diri untuk mematuhi peraturan pemerintah. Nah, mobil ini terlihat dari beberapa mobilitas yang biasanya di kota pahlawan ini, khususnya Surabaya dan Gresik dan Sidoarjo, Surabaya Raya ini cukup tinggi. Tapi selama penerapan PPKM darurat, selama 2 pekan ini itu menurun. Nah, ini terlihat juga saat hari H, Idul Adha, Hari Raya Idul Adha kemarin, biasanya ada rutinitas di Pulau Madura yang disebut toron atau mudik. Itu pun pada hari H kemarin menunjukkan tren menurun. Jadi 70% mobilitas itu menurun di kota Surabaya. Begitu. Baik, terima kasih Samsul atas laporannya hari ini. Tadi Samsul juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta. Berikut liputannya untuk Anda. Kami dari Polda telah berkeliling hampir ke seluruh kota Surabaya melaksanakan bakti sosial. Yang sekarang ini kami ada di sekeliling Polda membantu masyarakat yang kurang karena terdampak PPKM. Kemudian jumlah bantuan yang dibagikan hari ini yaitu beras sebanyak 200 paket ditambah rendang yang sudah siap saji sehingga diharapkan nanti bisa masak beras terus bisa makan rendang. Ini bagian daripada jajaran Polda Jawa Timur supaya masyarakat yang terdampak COVID dalam pelaksanaan PPKM ini bisa agak ringan. Kami juga memohon kepada masyarakat tolong bersabar dulu karena memang keadaan yang sulit ini bisa kita hadapi secara bersama-sama. Kemudian saya mengimbau masyarakat bersama pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi, Kodam 5 Brawijaya dan Polda bersama-sama masyarakat, ayo bareng-bareng kita patuhi dulu sampai keadaan bisa membaik. Seminggu 2 minggu ini kalau semuanya berdisiplin, mudah-mudahan situasi bisa membaik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jenderal, selain sembako ini tadi saya lihat ada rendang di sana. Oh ya, rendang ini hasil dari korban yang dapat jatah pemotongan hari Kamis dan Jumat. Kemudian sudah kami bagikan dan hari ini sebagian juga kami bagikan. Ini dimasak oleh warung-warung yang kita mintai bantuan. Jadi ada warung-warung Padang, pemiliknya kami minta bantuan untuk masak dan sebagian dimasak oleh anggota. Baik Tribuners, beragam informasi telah kami sajikan secara langsung hari ini dan perjumpaan kita di live update telah usai. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada demi kesehatan Anda dan juga keluarga Anda. Saya Ratu Jati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.